Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi dari SMK Mitra Industri MM 2100. Di sini saya akan mempresentasikan terkait LKS Metrologi Jawa Barat. Yang pertama adalah perbedaan akurasi dan presisi. Akurasi adalah menunjukkan kedekatan hasil pengukuran dengan nilai sesungguhnya. Misalkan ukurannya 30, yang kita dapat hasilnya itu 29. Dan presisi adalah menunjukkan seberapa tidak jauhnya dari ukuran yang kita nilai tadi. Yang contohnya yang kita nilai tadi 29 dan kita ukur lagi 28. Nah, itu presisi. Yang kedua, bagian-bagian mikrometer dan fungsinya. Yang pertama adalah frame. Frame adalah rangka dari mikrometer skrup. Fungsinya sebagai rangka untuk meletakkan komponen-komponen lainnya, juga sebagai pegangan terhadap mikrometer. Mikrometer frame terbuat dari baja tua yang menyerupai huruf C sehingga profilnya terlihat kuat dan solid. Selain harus kuat, frame ini juga harus tahan terhadap pemuaian. Yang kedua, anvil. Anvil adalah batang kecil yang terletak di ujung frame. Anvil bersifat tetap, artinya batang kecil ini tidak bisa digerakkan. Fungsi anvil adalah sebagai penahan terhadap benda kerja yang akan diukur. Yang ketiga, spindle. Spindle adalah batang berbentuk lebih panjang yang posisinya ada pada ujung frame lainnya. Jadi sekilas spindle dan anvil itu memiliki bentuk yang mirip, namun anvil lebih kecil dan bersifat tetap, sementara spindle itu lebih panjang dan dapat digeserkan. Yang keempat, slide. Slide adalah lintasan dari timbel. Slide berbentuk tabung yang diletakkan di ujung luar mikrometer. Fungsi utama slide sebenarnya sebagai ditempatkannya skala utama. Yang kelima, timbel. Timbel adalah bagian yang berbentuk tabung yang terletak di bagian luar slide. Fungsi timbel adalah untuk meletakkan skala nonius. Timbel dapat diputar dan setiap putaran timbel akan mengarah ke spindle. Yang keenam adalah ratchet knob. Fungsinya adalah penggerak timbel. Artinya, meski timbel bisa digerakkan, namun ketika melakukan pengukuran, timbel ini tidak boleh disentuh apalagi diputar. Untuk menggerakkan spindle agar menjepit benda kerja, maka kita memutar ratchet knob. Kemudian pengunci atau lock untuk berfungsi sebagai pengunci timbel agar tidak berputar sehingga kita bisa leluasa membaca hasil pengukuran secara akurat. Kemudian skala utama. Skala utama adalah nilai yang menunjukkan hasil pengukuran. Pada skala utama ini akan ada banyak garis vertikal dan garis horizontal. Garis-garis vertikal tersebut memiliki nilai 1 mm tiap garisnya. Sementara garis horizontal dijadikan acuan untuk menentukan nilai desimal. Kemudian skala nonius. Skala nonius adalah skala yang akan
menunjukkan nilai desimal terhadap suatu pengukuran, letak skala ini melingkar pada timbel. Tiap garisnya memiliki nilai 0,1 mm. Oleh sebab itu, mikrometer disebut memiliki ketelitian 0,01 mm karena bisa membaca hingga ketelitian 0,01 mm. Kemudian saya akan menjelaskan bagaimana setting zero pada high peak. Yang pertama, kita tentukan titik nol yang akan kita tuju. Lalu kita bisa lihat jarum pada dial high peak ini udah menunjukkan 0. Setelah itu kita setting zero pada skala utama dan skala minus, dan kita pencet untuk skala utamanya dan setting zero. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.